Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hadi. Kali ini dalam pembelajaran IPA materi pewarisan sifat. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu hukum pewarisan sifat. Teori penurunan sifat pertama kali dikemukakan oleh Gregor Mendel, sehingga teori ini dikenal dengan hukum Mendel. Mendel dikenal sebagai bapak genetika. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang hukum pewarisan sifat, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami dalam hukum pewarisan sifat. Yang pertama yaitu dominan. Dominan adalah sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat yang lain. Kemudian resesif, yaitu sifat yang dikalahkan oleh sifat dominan, sehingga sifat tersebut tidak muncul. Fenotip. Fenotip adalah sifat atau karakter yang dapat terlihat. Kemudian ada genotip, yaitu informasi genetik yang terkandung pada makhluk hidup. Monohibrid, yaitu satu sifat beda. Kemudian dihibrid dua sifat beda. Ada lagi istilah alela, yaitu variasi gen. Lalu diploid, gen yang berpasangan. Haploid, gen yang tidak berpasangan. Lalu parental atau induk. Dan filial atau keturunan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bahas saat persilangan. Seperti kita ketahui bahwa perkembangbiakan makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif, sifat anak sama persis dengan sifat induknya. Tetapi untuk perkembangbiakan generatif, itu sifat anak tidak sama dengan sifat induknya. Hanya mirip, karena sifat anak itu gabungan dari induk jantan dan induk betina. Sehingga sifat anak tidak sama persis seperti induknya. Selanjutnya kita bahas tentang persilangan. Persilangan ada dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid itu satu sifat beda. Kalau dihibrid dua sifat beda. Maksudnya adalah misalkan di sini ada bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Ini satu sifat beda, yaitu sifat warna. Satu warna merah dan putih. Kalau dihibrid misalkan warna merah dan berduri, warna putih tidak berduri. Nah, itu dihibrid, dua sifat beda. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid juga ada dua, yaitu sifat dominan resesif dan sifat intermediate. Apa bedanya dominan resesif dan intermediate? Kita lihat, misalkan kita menyilangkan bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Warna merah dan warna putih itu sifat yang terlihat. Inilah yang disebut dengan fenotip. Fenotip itu sifat yang terlihat. Misalkan bunga warna merah kita beri lambang gennya M besar, M besar. Sedangkan bunga warna putih diberi lambang gennya M kecil, M kecil. Nah, ini namanya genotip, yaitu sifat yang tidak terlihat. Mengapa sih bunga warna merah diberi lambang M besar sedangkan warna putih M kecil? Nah, ini karena bunga warna merah sifatnya dominan. Sebetulnya kita tidak tahu induk mana yang dominan sebelum mempunyai keturunan. Andaikan misalkan bunga warna merah dan bunga warna putih disilangkan dan keturunannya merah semua, berarti merah dominan.
Jika merah dominan, maka satunya yaitu yang putih itu resesif. Tetapi jika misalkan bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih dan hasilnya merah muda atau tidak mengikuti induk jantan maupun induk betina, maka ini disebut dengan intermediate. Tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif. Nah, selanjutnya kita bahas dulu yang dominan dan resesif. Kita beri lambang P. P itu parental. Parental itu induk. Misalkan induknya merah dan putih. Karena anaknya berwarna merah semua, maka merah dominan. Nah, F1 itu adalah filial atau keturunan pertama. Keturunannya itu mirip dengan induk yang merah, fenotipnya. Tetapi genotipnya itu tidak sama dengan satu induk. Genotipnya itu gabungan dari induk jantan dan induk betina, yaitu M besar dan M kecil. Induk jantannya M besar, induk betinanya M kecil, maka keturunannya mempunyai genotip M besar dan M kecil. Walaupun fenotipnya mengikuti yang dominan, tapi tetap genotip adalah dua-duanya. Nah, andaikan sesama keturunan ini kita silangkan, M besar M kecil dan M besar M kecil ini kita silangkan lagi, maka akan menghasilkan keturunan kedua atau filial kedua atau kita sebut dengan F2. Maka kemungkinannya adalah keturunannya itu mempunyai gen M besar dari yang merah ini, dari keturunan pertama ini, dan M besar yang ini. Maka genotipnya adalah M besar. Karena gennya mengikuti ini diambil M besar dan ini adalah M besar. Jadi M besar mengikuti induk yang ini. Atau kemungkinan bisa jadi M besar ini bertemunya dengan M kecil yang ini. Sehingga genotipnya M besar M kecil. Atau bisa juga M kecil ini bertemu dengan M besar ini. Sehingga genotipnya M besar M kecil juga. Atau yang kemungkinan terakhir, ada 4 kemungkinan ya. Yang terakhir itu M kecil bertemu dengan M kecil. Maka genotipnya adalah M kecil. Nah, kalau genotipnya M besar, maka mengikuti induk yang ini. Kalau yang ini, M besar M kecil mengikuti ini. M besar M kecil mengikuti ini. Dan M kecil mengikuti induk yang ini. Sehingga kalau kita tuliskan perbandingan genotipnya, perbandingan genotip keturunan kedua, F2 ini ya. Genotipnya itu M besar, M kecil, dan M kecil. M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya cuma 2, yaitu merah dan putih. Merahnya ada 3, putihnya ada 1. Sehingga perbandingan fenotip keturunan keduanya adalah 3:1. Nah, itu untuk persilangan monohibrid dominan dan resesif. Sekarang kita lanjutkan ke persilangan monohibrid intermediate. Intermediate ini jika misalkan bunga merah disilangkan dengan bunga warna putih. Keturunannya tidak merah, tidak putih, tetapi merah muda. Nah, ini namanya intermediate. Sama halnya dengan persilangan dominan resesif, maka misalkan keturunan pertama ini dikawinkan lagi atau disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan kedua yang genotipnya M besar bertemu dengan M besar. Nah, M besar. Tentu warnanya ikut dengan yang ini gen M besar, yaitu warna merah. Atau kemungkinannya M besar ketemu dengan M kecil yang ini. Nanti genotipnya M besar, M kecil. Tentu warnanya mengikuti induk ini, yaitu warna merah muda. Atau kemungkinannya M kecil ini bertemu dengan M besar. Maka genotipnya juga M besar, M kecil. Fenotipnya sama dengan ini, yaitu
merah muda. Atau yang terakhir, M kecil ketemu dengan M kecil. Tentu genotipnya adalah M kecil, M kecil. M kecil itu mana fenotipnya? Nah, fenotipnya adalah yang ini. Warna putih. Sehingga perbandingan genotip F2, perbandingan genotip keturunan keduanya adalah M besar berbanding M besar M kecil, berbanding M kecil, itu 1:2:1, di mana M besarnya 1, M besar M kecilnya 2, dan M kecilnya 1. Sama dengan persilangan monohibrid dominan resesif. Tetapi perbandingan fenotipnya kita lihat berbeda dengan persilangan monohibrid dominan resesif. Kalau perbandingan fenotip yang intermediate, itu warnanya ada 3, merah, merah muda, dan putih. Di mana merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, dan putihnya ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya 1:2:1. Nah, itu adalah persilangan monohibrid dominan resesif dan intermediate. Terima kasih, hanya itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.